Sudah, Kak Yogi bisa lanjut lagi. Jadiin Oke, saya lanjut lagi ya ke dia. Oke, Kak Yogi, dilanjut aja. Nah, jadi untuk bikin paket diskon, kita tadi ya mulainya dari fitur promosi, jadi masuk ke promosi saya, lalu di sini ada paket diskon. Nah, setelah masuk ke paket diskon, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada sebelah pojok kanan ada kita buat. Nah, contoh kita buat. Nah, seperti biasa, seperti kayak kemarin, fiturnya sama. Contohnya kita bikin dari judulnya diskon. Terus di sini kan ada periode ya. Nah, ini ada periode, kita bisa atur tanggalnya, tanggal sekarang 21 dan ini jamnya. Nah, contohnya kita pasang di jam 15.58 contohnya ya. 59. Nah, kita confirm. Nah, di sini kita bisa pilih presentasi diskonnya. Jadi contohnya kita mau ngasihnya pilih 10 diskonnya 1%. Nah, atau kan siaga cutting price ya. Nah, atau kita bisa bikin atau nominal yang tadi pakai presentasi diskon. Kalau ini contohnya pakai rupiah. Contohnya beli 10, diskonnya 500 perak. Atau contohnya beli 20, diskonnya 10.000. Jadi bikin harga-harga pancingan gitu. Nah, contoh kayak gini. Nah, di sini ada batas pembeli. Nah, ini batas pembelinya. Jadi batas pembeli itu misalkan dari 10.000 ini bisa dipakai oleh berapa orang gitu. Kalau saya sih biasanya 100. Terus di sini ada tambah produknya. Nah, ketika ini semua udah diisi. Nah, langsung kita tambah produknya. Nah, oh ya, sorry. Ini juga ada ini juga ada batas akhir ya. Jadi kalau biasanya sih ini per 3 bulan ya. Seperti minggu lalu, kita bisa geser aja yang ininya sampai 3 bulan ke depan. Contohnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kita set di tanggal 30 biasanya. Langsung di Nah, ketika udah, kita tambah produk. Nah, di sini kita pilih si produknya. Jadi produk mana nih yang mau didiskon? Contohnya kita pilih semua produk juga bisa, atau produk tertentu juga bisa. Contoh kita pilih yang ini ya, 10 konfirmasi. Nah, di sini kalau ada yang garis tanda merah ini berarti ini nggak bisa ya. Jadi kita bikin paket diskon ini juga harus sesuai ketentuan Shopee. Jadi apabila si produknya baru diutak-atik atau diubah harganya,
sebelum seminggu, berarti produk udah bisa fitur diskon. Nah, kalau yang ada tanda seru kuning ini bisa dihapus aja. Nah, ketika udah, kita bisa konfirmasi. Nah, ini waktunya bisa di-set ya. Kalau misalkan gagal, kita set lagi. Bentar ya, teman-teman. Halo Kak, untuk suaranya tolong di-mute ya, karena materinya nanti. Untuk nama Kurang jelas Kak, kurang jelas. tolong di-mute ya Kak. Soalnya kan gimana ya, sih dalam pas aman. Tapi kalau misalkan udah sih nggak ada lagi gitu. Jadi, yang dua. Jadi gue dapat kan nggak mengembangkan pembuatan kok jadi Atas nama siapa ya? Ada sekolah. Berisik banget asli. Apa? Tiga. Cepat ya, cepat. Buat teman-teman semuanya, karena materinya ini penting banget, teman-teman semuanya harap di-mute dulu ya, karena materinya penting banget nih buat teman-teman yang lain. Yang lain tolong di-mute semua. Bisa ya, tapi gitu. Halo. Bisa ini pemati suaranya. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk perhatiannya. Nah, saya lanjut lagi ya. Nah, ketika si produknya udah kita pilih, kita bisa konfirmasi. Nah, ketika sudah dibuat, nanti paket diskon itu akan dimulainya langsung gitu, sesuai jam yang kita inginkan. Nah, kita bisa lihat si ininya, harganya nanti muncul itu di si produk kita. Jadi nanti bakal muncul setelah dibuat gitu. Nah, itu untuk bikin promosi paket diskon gitu. Nah, selanjutnya di sini ada combo hemat. Kita bisa menggunakan fitur combo hemat ini untuk bikin pancingan aja gitu. Soalnya kan orang Indonesia ketika melihat diskon-diskonan itu selalu tertarik gitu untuk mengklik si foto kita atau foto produk kita. Saya saranin sih untuk semua fiturnya bisa dimanfaatin. Contohnya sama ya, dan di sini juga sebelum kita mulai itu udah dikasih tahu oleh si Shopee-nya sendiri cara membuatnya. Nah, contohnya seperti kayak tadi aja, hampir sama sih. Cuman ini fungsinya kita bisa bikin diskon combo hemat atau memberi hadiah ke si pembeli. Contoh kita kasih hadiah. Nah, fitur ini nanti muncul di sini. Di pinggir harga produk kita. Contoh kita hadiah. Nah, seperti biasa ininya bebas ya teman-teman untuk judulnya. Dan periodenya juga bebas. Seperti 3 bulan yang tadi. Contoh. Per 3 bulan. Terus si waktunya kita bisa set.
Oh, sorry. Untuk yang ini sih di setnya harus minimal setengah jam sebelum waktu dimulai ya teman-teman. Jadi kita bisa set contohnya jam 5 nanti. Harus 1 jam. Contohnya nanti jam 6 bakal berubah si fiturnya. Nah, di sini ada aturan hadiah. Aturan hadiah ini contohnya belanja gitu. Minimal belanja dapat hadiahnya berapa. Contohnya di sini kita kan di sini supaya tidak cutting price, kita contoh minimal belanjanya ketika dapat hadiah itu 1 juta kita setnya. Nah, contoh jadi belanja 1 juta dapat hadiahnya 1 atau misalkan 2. Atau di sini saya set 1 ya. Bisa disimpan. Abi langsung ngetek dulu. Nah, di sini ada hadiah dengan minimal belanja. Jadi contohnya aturan hadiahnya itu belanja 1 juta dapat 1 hadiah gratis. Nah, untuk hadiahnya kita bisa set sesuai produk. Apabila kalian ingin gift kepada pembeli, ya silahkan menyesuaikan budget kita. Nah, di sini kita pilih produknya itu produk mana aja ketika si pembeli itu bisa ngasih hadiah gitu. Contohnya ketika si pembeli itu membelinya produk-produk ini yang di checklist total belanjanya sudah 1 juta. Nah, baru dia berhak mendapatkan di produk gratis itu. Nah, ketika udah kita bisa simpan. Nah, ketika udah disimpan, sudah aktif semua, kita tambah hadiahnya. Nah, di sini kita bisa tambah hadiahnya. Bisa di-mute dulu ya suaranya. Nah, di sini ada apa? Kita mau ngasih apa nih hadiahnya. Jadi kalau misalkan hadiahnya ingin ngasih di luar Cloudisman, ya berarti kita harus bikin dulu si produk baru yang selain Cloudisman. Contohnya beli 1 juta, beliau berhak mendapatkan misalkan 1 handbody Cloudisman. Contoh itu buat hadiahnya. Nah, contoh seperti ini. Ketika udah, kita simpan. Nah, ketika disimpan, kita konfirmasi. Nah, berhasil. Sebenarnya sih it's simple ya untuk bikin promosi fitur-fitur di Shopee itu. Jadi bisa dimanfaatin aja. Paling segitu dulu sih untuk fitur promosi. Kalau saya sih biasanya menggunakan fitur promosi itu voucher toko, promo toko, paket diskon, terus combo hemat. Untuk flash sale sih saya nggak mainin. Terus untuk kalau misalkan kalian ada budget lebih, bisa menggunakan fitur ongkir ya, ngasih free ongkir buat si konsumennya. Nah, di sini juga ada game ya. Terus ada voucher ikuti toko. Ini hampir-hampir sama cara pembuatannya. Nah, paling saya akan menjelaskan yang terakhir itu ada fitur game ya. Fitur game toko. Nah, untuk info aja, jadi si fitur-fitur promosi tersebut ketika kita aktifkan di toko kita, itu ngeboosting untuk ke algoritma itu 10%.
Jadi yang 10%-nya 50% itu dari ulasan, yang 40%-nya dari judul produk. Jadi untuk bikin judul produk itu jangan asal-asalan. Itu aja sih. Nah, sebentar ya. Nah, ini untuk cara membuat game di Shopee ya. Jadi untuk meningkatkan pengunjung juga sih. Nah, ini fitur ini tuh seperti yang tadi ketika diaktifkan semua itu lumayan 10% untuk bisa nge-boosting ke algoritma gitu ketika gratisan. Nah, di sini contoh nama gamenya kita bisa tulis. Contoh, main dulu dong. Nah, ininya seperti apa waktu mulai dan waktu akhirnya bisa seperti biasa. Dan nanti si tampilannya itu seperti di gambar ini nantinya. Nah, ketika udah kita set ini, nah kita langsung aja buat tadi ya. Nah, di sini kan udah ada di set ya sama si Shopee-nya. Kita itu bisa set sendiri. Contohnya kan ini minimal belanja 80 terus diskon 6.000 kan agak apa? Jadinya nantinya ngeberatin kita juga ya. Kita bisa menyesuaikan gitu. Contohnya ini kita bisa hapus semua. Contoh kita hapus semua. Kalau untuk sorry teman-teman. Contohnya kalau misalkan nggak sesuai bisa dihapus satu-satu, terus kita bisa bikin sesuai keinginan kita. Contohnya kan ini dihapus. Nah, ini di sini kita tambah hadiah. Misalkan kan kalau ada ininya yang nggak sesuai, contohnya belanja 80.000, potongannya 6.000, kan ini sesuai. Nah, bisa kita bikin sendiri untuk hadiahnya. Contohnya kita mau presentasinya diskon atau cashback, di sini bisa di-set. Contohnya kita kasih diskon ya. Contohnya kita diskonnya 1% misalkan. Maksimum misalkan diskonnya kita set aja 1.000, terus minimal pembeliannya contoh kita 200.000. Lapor gue, sorry. Nah, contohnya, sebentar ya Kak Yogi, aku potong sebentar. Untuk Kak Ade Mulyana, karena teman-teman ini perlu banget materinya, jadi tolong di-mute dulu ya suaranya. Tahu. Untuk teman-teman yang lain yang belum di-mute, tolong di-mute dulu karena sayang banget nih materi yang diberikan sama Kak Yogi. Iya, betul sekali Kakak. Kita di sini sampai tidak fokus ini dengarnya. Oke, bisa dilanjut Kak? Oke, bisa. Untuk Kak Ade Mulyana, segera di-mute ya. Oke, nah di sini kita bisa set gitu ya. Ketika si hadiah dari game tersebut tidak sesuai. Contohnya kita misalkan presentasinya diskon 1%, maksimum diskonnya 1.000 dan minimum pembeliannya 1.000. Nah, di sini ada kuota. Jadi kuotanya mau berapa gitu. Contoh kita set contoh 10 orang. Nah, kita konfirmasi. Nah, di sini langsung muncul diskon 1.000. Nah, di sini estimasi modal. Estimasi modal ini kita bisa kurangin lagi dari contohnya yang ini diganti, ini diganti. Jadi
minimal sih yang penting ada gamenya aja dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bagi-bagi diskonan sih gak apa-apa. Contohnya kalau kita banyak uang sih, contoh kita bisa set sesuai yang kita inginkan di sini. Jadi nanti dari si konsumen itu kan nanti ada fitur game tuh di toko kita. Nah, nanti ketika si konsumen itu main, contohnya main kayak mancing voucher. Nah, ketika misalkan dapat vouchernya yang ini, nah nanti minimal 200.000, potongannya 1.000. Nah, gitu contohnya. Nah, paling dari fitur game ini kalau udah bisa dikonfirmasi aja dan bisa dipraktekin ya, teman-teman. Oke. Paling udah ini kita akan bahas tentang cara beriklan ya. Oke, paling segitu dulu untuk fitur promosi. Nah, saya akan bahas fitur iklan di Shopee. Nah, untuk fitur iklan di Shopee di sini ada iklan Shopee. Nah, teman-teman, ini tampilan iklan di Shopee lewat Sales Center. Nah, saya sangat menyarankan ketika kalian mau beriklan di Shopee itu jangan lewat handphone, tapi bukanya lewat, kalau bisa sih lewat VC ya. Jadi tampilannya supaya lebih jelas gitu ya, lebih besar juga. Nah, kalau lewat handphone itu si iklan itu nggak bisa kita setting, jadi jatuhnya nanti otomatis gitu. Otomatis si Shopee-nya yang men-setting dari bid dan lain-lain. Nah, di sini iklan itu ada iklan pencarian dan iklan serupa. Contoh saya jelaskan dulu. Iklan pencarian itu iklan ketika si konsumen mencari si produk, contohnya Chlorisme. Nah, di situ kita beriklan ada kemungkinan produk kita muncul. Nah, di sini ada iklan produk serupa. Iklan produk serupa ini untuk ketika munculnya itu ketika si konsumen mengklik suatu produk, contohnya produk Chlorisme di toko A. Nah, ketika scroll ke bawah ada yang namanya iklan produk serupa yang munculnya itu toko B, toko C, toko D gitu. Nah, kita contoh bakal buat dulu iklan pencarian. Nah, di sini kita contoh buat iklan pencarian. Nah, di sini ada iklan toko, ada iklan produk. Nah, di sini juga kan bisa dijelasin apabila kalian nanti kurang ngerti sebelum beriklan juga. Nah, kalau iklan toko itu nanti munculnya di atas ini. Contoh ketika orang mengklik dengan kata kunci Chlorisme, nah nanti toko siapa yang beriklan nanti muncul di paling atas ini si tokonya gitu. Nah, ada iklan toko. Nah, seperti di gambar ini ya, teman-teman. Jadi, di paling atas ini, dan ketika kalau kita beriklan dengan iklan toko. Nah, kalau iklan produk, nanti kita munculnya di produk-produk di paling atas. Nah, di sini ada fiturnya, ada tanpa batas modal, ada ditentukan modal. Nah, contohnya modal harian. Modal hariannya kita mau set berapa? Contohnya 25.000.
tanpa batas. Nah, terus di sini ada misalkan tetapkan periode dan lain-lain. Kalau saya sih biasanya tanpa batas. Kalau si periode ini contohnya mulai iklannya dari tanggal berapa sampai selesainya tanggal berapa gitu. Nah, di sini ada pengaturan produk. Nah, di sini kan ada produk mana nih yang mau diiklankan contohnya. Nah, saran saya sih untuk pemula-pemula bisa diiklankan semua produk ya. Jadi kita jatuhnya nyari data gitu, nyari data produk mana yang bagus untuk diiklankan untuk bertahan selanjutnya. Nah, ketika udah diklik produknya, contoh 10 produk, kita aktifkan iklan. Nah, di sini ada per kliknya. Jadi kalau yang disarankan oleh si Shopee-nya itu 400 per kliknya. Jadi 400 per klik itu ketika si konsumen ngeklik produk kita, nah si saldo iklan kita berkurang. Contohnya 475. Nah, di sini kita set apakah mau mengikuti rekomendasi si Shopee atau tidak. Saran saya sih jangan mengikuti dulu yang disarankan. Contohnya kita pasang bid sesuai ini aja, paling terendah aja untuk iklan ini, untuk kita bikin iklan produk serupa. Nah, ketika udah, kita langsung aktifkan iklan tersebut. Nah, gitu. Karena nggak ada saldonya. Iklan iklan produk pencarian. Ya kan yang tadi ini iklan produk serupa. Nah, kita bisa bikin iklan pencarian. Nah, di sini juga nanti apa yang namanya itu sudah menjelaskan sedetail mungkin untuk si penjualnya. Jadi menurut saya sih udah lengkap gitu. Jadi buat si sellernya itu nggak bikin bingung gitu. Nah, untuk bikin iklan pencarian itu sama aja kayak tadi. Contohnya buat iklan baru. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kita pilih iklan pencarian. Nah, di sini kita pilih produk, iklan tanpa batas. Nah, di sini ada pilihan otomatis dan manual. Contoh kita pilih produknya dulu ya. Contohnya satu produk yang mau diiklankan. Nah, di sini ada pilihan otomatis. Kalau otomatis ini, si bidnya itu diatur oleh si pihak Shopee gitu. Jadi, biaya per kliknya itu mengikuti si algoritma Shopee aja gitu. Jadi, saran saya sih, kalau untuk pemula, untuk nyari data, bagus sih pilih otomatis. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih produk kita udah winning, ya saran saya sih pilih manual aja. Karena kalau pilih manual cenderung bisa lebih terkontrol gitu dari dari modal iklan kita gitu. Nah, ketika udah, di sini ada kata pencarian.
Nah, kata pencarian ini bisa kita set ya. Sebentar. Nah, kata pencarian ini bisa kita set ya dari mulai biaya iklan atau bidnya. Contohnya kan ini di set oleh si Shopee-nya ya. Ketika kita mau manualkan, kita dicentang ininya dulu, yang hijaunya dinonaktifkan dulu. Nah, ini udah masuk ke manual. Nah, ini kata kunci yang udah direkomendasikan oleh si Shopee. Saran saya kan ini kan harga ininya, biaya per kliknya bisa kita set. Contoh, kita set, kalau saya sih 1 nits-nya, kalau mau untuk iklan itu biasanya 200 per klik semua produknya. Jadi kalian nanti bisa 200 per klik semua produknya untuk si iklan tersebut. Nah, ketika kata kuncinya tidak relevan, misalkan ini sabun, kan sabun istilahnya itu banyak ya, kita bisa hapus contohnya. Terus ada berminyak contohnya, kurang relevan, bisa kita hapus. Nah, di sini ada tipe pencocokan. Di sini tipe pencocokan itu ada luas, ada spesifik. Nah, kalau luas, ketika si konsumen menulis di kolom pencariannya itu pembersih, ada kemungkinan produk kita yang diiklankan itu muncul di pembersih. Nah, ketika si konsumen tulis wajah, ada kemungkinan produk kita muncul diiklankan. Nah, ini kan ada luas, ada spesifik. Nah, kalau mau dispesifikkan, contohnya produk yang harus sesuai dengan keyword si konsumen cari. Contohnya kalau si konsumen itu nyari keywordnya pembersih wajah pria, nah kalau tipe iklannya dispesifikan, itu muncul si produk kita karena si itunya spesifik gitu. Nah, paling segitu aja untuk beriklan. Ketika udah kita semua kita centang, ketika udah relevan, semua kita kata kuncinya banyak, kita langsung aktifkan iklan. Gitu. Langsung aktifkan dan berhasil gitu. Nanti untuk iklan ini juga kalian juga harus sering-sering setiap harinya lihat datanya gitu. Jadi jangan dilepas begitu aja. Oke. Beres paling Kak Dia? Saya kembalikan ke Kak Dia. Silakan Kak. Paling langsung tanya jawab aja ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Yogi atas materinya. Langsung Sama-sama, Kak. kita open Q&A aja ya Kak. Ya, boleh. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, langsung tanyakan saja di kolom chat ya. Nanti aku bacain dan akan dijawab oleh Kak Yogi. Wah, kayaknya nggak ada yang bertanya ini Kak. Udah paham semua. Kak Yogi ada pertanyaan nih dari M Putro, yaitu tanya dong kalau paket diskon itu di-up dulu kah harganya? Silakan dijawab Kak.
Saya jawab langsung ya. Untuk paket diskon itu harganya nggak usah di-up juga nggak apa-apa, bisa langsung. Kecuali harga coret. Kalau harga coret itu memang harus di-up dulu harganya. Gitu, Kak. Sudah dijawab ya Kak M. Saputro sama Kak Yogi. Terima kasih Kak Yogi atas jawabannya. Sama Kak. Lalu, ada lagi nih Kak Yogi pertanyaannya dari Kiki. Kak Yogi, kalau ingin buat kata kunci di Shopee itu seperti apa? Silakan Kak Yogi jawab. Untuk bikin kata kunci itu kita bisa riset ya. Jadi kita harus cari tahu kata kunci apa yang cocok dan relevan. Contohnya kan produk kita kan Kloris. Nah, kita cari tahu kata kuncinya mulai dari Kloris main paket, Kloris, terus dari mulai Kloris main, terus Kloris main shop, Kloris main pas cleansing form. Nah, itu kita bisa masukin semua tuh ke kata kunci iklan kita. Nah, nanti setelah hasil, biasanya untuk nyari data iklan itu 1 minggu ya. Nah, ketika udah dapat data iklannya, kita bisa iklankan atau kita bisa pertahankan yang emang kata kuncinya itu bagus gitu. Itu sih Kak. Oke, saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Kak Yogi, kemarin saya mau coba fake order, terus pakai fitur tawar jadi RP1 dan berat 1 gram. Terus saya order 20 paket tiap variasi. Harganya jadi Rp20, tapi ongkirnya malah mahal jadi 100.000. Itu gimana ya? Apakah sudah tidak worth it lagi? Silakan Kak Yogi dijawab. Untuk pemula sih saran saya kan itu bisa masuknya fake ordernya banyak ya. Kalau kemarin sih info di grup temen aku ada yang kebenet tuh pakai harga tawar. Jadi karena kan algoritma si Shopee itu tiap bulan, tiap minggu tuh hampir beda-beda ya. Apalagi kalau dari Tokopedia udah fake order udah nggak bisa tuh kayak Tokopedia. Nah, untuk si Shopee ini paling kita fake ordernya ya beli biasa aja. Saran saya mah, yang penting kan gunanya fake order itu kan buat nyari ulasan, bukan buat nyari pembeli. Nah, ketika udah ada ulasan, baru kita main iklan gitu. Udah sih Kak. Sayang lah kalau main fake order, kalau tokonya udah lama terus ke banned, karena toko lama itu bukan lagi main fake order, tapi mainnya iklan. Perdalam aja ilmu iklan gitu. Udah gitu aja sih Kak. Oke. Ada lagi nih Kak, jika iklannya stagnan, gimana Kak udah naikin budgetnya dan nambah kata kunci? Silakan dijawab Kak. Iklannya udah stagnan gimana maksudnya? Udah stagnan? Iya, sudah stagnan. Oh, iklannya stuck gitu. Gak ada penjualan atau gimana? Iklannya stagnan. Sebentar Kak. Stagnan Kak Yogi mungkin maksudnya ya. Oh. Gimana tuh Kak? Kalau iklannya stagnan, paling balik lagi sih kita harus pinter-pinter riset sih. Jadi istilahnya itu kalau stagnan, kalau iklan sih emang kita harus boncos dulu ya. Kalau kita gak berani boncos, kita gak bakal tahu tuh hasil iklan kita. Terus kita ya pasti gak bisa scale up omset kita gitu. Omset kita pasti stagnan di situ-situ aja karena kita gak mau untuk mencoba hal baru. Nah, kalau saya sih, saya juga dulu sering boncos gitu. Nah, setelah belajar riset, nah dapat tuh data-datanya, terus kita dapat kata kunci mana yang bakal dipertahanin dan di bid berapa nih si produk kita istilahnya itu produk kita winningnya gitu di posisi berapa gitu.
Contohnya kan iklan itu ya fungsinya itu kan untuk mendatangkan traffic, bukan untuk penjualan. Contohnya kan yang iklan di posisi pertama juga belum tentu ketika diklik belum tentu si konsumen itu beli. Soalnya kan contohnya orang Indonesia itu cenderungnya ingin lihat-lihat dulu. Kalau menurut saya ingin lihat-lihat dulu ke bawah contohnya. Nah, bisa jadi si konsumen itu membelinya di tengah gitu. Pas di produk kita yang diiklankan gitu. Nah, untuk iklan ini saya rasa untuk main di marketplace, semua marketplace itu wajib. Soalnya ya si Shopee juga pilih-pilih lah mana yang menguntungkan, yaitu yang dipromosikan gitu. Gitu sih Kak. Harus pinter-pinter ngeriset lagi sih. Oke. Ada lagi nih Kak, dari Kak Hasan Alatas. Itu kan ada luas dan spesifik di iklan. Nah, kalau untuk luas dan spesifik, bayar iklannya beda apa enggak ongkosnya? Bedanya itu kalau contoh gini Kak, kita kata kuncinya itu kloris gitu, nggak pakai main, jadi kloris doang. Nah kalau kita pasangnya luas, ketika orang ngetik kloris main pakai main, itu kemungkinan produk yang kita diiklankan dengan kata kunci kloris itu muncul karena spesifiknya luas. Nah, kalau kita set si produk itunya di kata kunci kloris doang, nah tapi pencocokannya itu spesifik ketika si buyer itu mengketik keywordnya klorismen, nah itu gak akan muncul Kak. Karena si spesifik itu langsung ke target gitu. Ketika si orang itu ngetik klorismen, ya yang munculnya produk dianya dengan kata kunci klorismen yang dispesifikan. Gitu. Gitu sih Kak bedanya. Oke. Ada lagi Kak. Kak, kenapa saya selalu gagal bikin variasi semua produk? Kak, apa penyebabnya ya? Itu kenapa Kak? Biasanya dari harga sih. Kalau bikin variasi produk sih saran saya jangan ubah produk, tapi tambah produk, terus bikin variasi produknya yang banyak gitu. Dan jangan di Shopee itu kalau nggak salah perbandingannya itu nggak boleh terlalu jauh gitu. Contohnya ada variasi harga 1.000, ada variasi harga 200.000. Nah itu kan jauh. Nah contohnya kalau mau gitu kita kalau nggak salah harus 30%-nya dari 200.000, nggak tahu 20%-nya dari 200.000. Bisa dicoba-coba aja sih, saya kurang tahu juga. Tapi yang saya tahu tuh jangan terlalu jauh gitu perbandingan dari antar variasinya. Gitu aja. Oke, ada yang lain Kak? Ada dari Kak Aziz, Kak minta saran cara buat FO dong step by step, juga hal-hal yang harus dihindari. Kan ada nih peraturan kategori terbaru, misal ukuran volume 100 mili, apa harus dirubah juga? Gimana Kak? Kalau mau itu sih agak berat juga sih Kak, soalnya takut disalahgunain. Nanti ke bawah dosa. Oh gitu. Kalau mau ini mah sih, kalau orang Bandung bisa main aja ke rumah. Iya, yang orang Bandung bisa main-main nih ke rumah Pak Yogi. Kalau Bandung sih ada jasa resinya juga. Jadi per resi itu satu ulasan, kalau nggak salah 10.000 bayar. Nanti diulasnya sama si jasa itu. Kalau misalkan mau ada kontaknya, bisa nanti japri aja atau DM saya. Nanti saya kasih kontaknya. Ya, Jadi bisa, biar lebih aman gitu. bisa langsung japri ke Kak Yogi ya, Kak Aziz. Oke, saya lanjut ya Kak Yogi. Kak Yogi, fungsi iklan otomatis buat apa? Dan baca trafficnya gimana? Bukannya nanti bidnya bakal gede-gede malah buat boncos, Kak? Iya, betul. Jadi iklan otomatis itu
si bitnya itu gede-gede itu karena di settingnya oleh si robot Shopee itu. Jadi contohnya ketika banyak orang yang mengketiknya produk kata kunci Florisman, nah ada kemungkinan si bit per kliknya itu bisa gede-gede. Kalau diotomatiskan cenderung tidak terkontrol ya. Bisa ada kemungkinan boncosnya itu 80% lah. Nah, saran saya sih bisa menggunakan manual gitu. Tapi manual itu kita harus riset dulu kata kunci mana yang relevan. Nah, saran saya bisa ambil kata kunci sebanyak-banyaknya dan biaya per kliknya itu bisa disamakan semuanya. Gitu aja sih saran dari saya. Oke, Kak. Lanjut. Sampai jam 5 aja ya. Halo, Kak Dia. Oke, saya lanjut ya Kak. Boleh. Saya udah coba bikin kata kunci dengan biaya per kliknya terendah Kak, tapi produk cuma dilihat doang, nggak ada yang klik. Kesalahan saya di mana Kak? Sudah. Ini Kadianya putus-putus tadi. Oke, saya ulang ya Kak Yogi. Bisa diulang? Oke. Ya, boleh. Saya udah coba bikin kata kunci. Saya udah coba bikin kata kunci dengan biaya per kliknya terendah Kak. Tapi produk cuma dilihat doang, nggak ada yang klik. Kesalahan saya di mana ya Kak? Oh, kesalahannya itu udah jelas. Berarti itu kalah desain foto produk. Jadi foto produknya tidak menarik. Saran saya sih bisa tes desain. Jadi tes desain ini ganti si foto produknya itu dengan desain yang baru. Terus dimasukkannya ke tokonya itu 2 desain gitu. Nah, kita bisa lihat produk dilihatnya lebih gede yang mana gitu. Kalau udah nemu misalkan desain ini nih dilihatnya bisa 500. Nah, bisa digunakan desain yang dilihatnya 1000. Baru semua kita ganti. Jadi biar enggak 2 kali ganti-ganti desain gitu kan. Lumayan itu ganti desain itu biasanya 1 mingguan lah. Gitu sih, Kak. Udah. Mungkin ada yang lain, Kak? Ada, kayak kita open pertanyaan buat 5 pertanyaan lagi ya Kak? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama itu, Kak, kenapa toko Shopee tidak bisa COD atau udah aktifkan fitur COD? Akun baru belum ada orderan masuk. Kenapa Kak Yogi? Kalau mau aktif COD, jadi si Shopee itu, saran saya kalau pingin COD aktif, jasa kirim JNT-nya bisa diaktifin. Baru bisa menggunakan fitur COD. Gitu sih, Kak. Ada lagi Kak Yogi, apa bisa iklankan produk lewat aplikasi lain? Iklan produk pakai aplikasi lain. Saya kurang tahu sih, kayaknya nggak bisa deh, harus aplikasi Shopee. Bisa di next aja, Kak. Oke Kak Yogi. Kak Yogi, kalau ngiklan sebaiknya di iklan produk apa di iklan toko yang paling bisa naikin traffic? Saran saya sih produk yang best seller aja, 4 gram atau paket-paket kayak paket akte dan paket rekening. Nah, sebelum iklan juga saran saya sih
teman-teman kalian suruh beli aja di Shopee, atau konsumen-konsumen yang biasanya offline suruh beli di Shopee gitu, supaya dapat ulasannya gitu. Jadi sebelum iklan itu kita harus punya ulasan lah. Jadi kayak istilahnya buat orang trust dulu lah. Karena kan orang suka ragu ya ketika beli di toko yang baru. Soalnya belum ada ulasannya gitu. Cenderung kan tipe-tipe orang di Indonesia sebelum membeli itu pasti yang dilihat itu ulasannya, mau itu belanja online, mau itu lihat-lihat hotel atau lihat-lihat tempat wisata, pasti yang dilihat itu yang pertama ulasannya. Jadi saran saya sebelum tokonya diiklankan, ya bakar uang dulu lah buat beli si produknya sendiri atau bikin ulasannya gitu. Itu aja sih. Ada lagi, Kak? Ada Kak, biaya iklan per hari di set berapa, sama per kliknya berapa yang paling relevan Kak? Bisa di setnya itu 300 per klik. Saran saya sih 300 per klik. Soalnya kalau 200, 150 kompetitor itu lebih pada gede-gede. Biasanya kompetitor kalau ingin di page one itu di top di atas, biasanya 2 kali gitu. Udah gila. Udah, Kak. Satu pertanyaan lagi nih Kak Yogi. Cara optimasi toko gimana Kak Yogi? Optimasi toko ya tinggal belajar lah. Banyak contohnya dari judul. Judul itu juga ngaruh loh untuk pencocokan ke iklan. Soalnya kan iklan juga harus ngeriset gitu. Ngeriset harus menyesuaikan judul. Kalau judulnya acak-acakan, ada kemungkinan kita bikin bid 300 per klik itu nggak akan muncul di si kata pencarian, contohnya di pencarian Kloris. Kenapa? Soalnya contohnya judulnya nggak relevan gitu sama kata kunci iklannya. Contohnya kalau kita pengen mengiklankan di kata kunci Kloris Men. Nah, sedangkan di produk kita cuman perawatan pria sop 80 gram, nggak ada kata Kloris Men-nya. Nah, itu juga sulit untuk muncul di iklan atau di page one si kata kunci tersebut gitu, Kak. Nah, terus itu kan satu dari judul. Yang kedua ada dekorasi. Nah, dekorasi toko itu kalau misalkan kita belum dekorasi, itu juga agak sulit untuk trust pembeli. Saran saya sih di dekorasi toko harus ada itu yang namanya banner produk, banner testimoni, terus kayak banner pas respon dan lain-lain, terus ada gambar packingan kita. Gitu sih. Terus sudah itu ya lengkapilah produknya, mulai dari gambarnya, desainnya harus menarik, semuanya template-nya disamain, jadi yang dibedainnya itu cuma gambar produknya aja. Contoh template-nya warna putih, nah si gambar produknya beda-beda gitu. Jadi yang dibedainnya itu si gambar produknya. Jadi kita juga harus belajar ngedit gitu. Jangan hanya mengandalkan foto-foto dari Kloris Men. Kalau mengandalkan foto dari Kloris Men, semua seller juga menggunakan foto itu gitu. Jadi gak ada bedanya. Gitu. Pokoknya kalau belajar optimasi itu posisikan aja kita sebagai pembeli gitu. Kita yakin nggak gitu ketika kita mau beli di toko kita sendiri. Gitu. Itu sih, Kak. Mungkin ya. Kak Yogi ada satu pertanyaan lagi nih.
dari Karian. Kak, lebih iklan ke nama produk dan turunannya atau lebih ke salah luas? Kita mungkin atau sabun wajah pria. Kak Yogi lebih ke iklan luas atau spesifika? Ini kayaknya udah dijelasin ya Kak Yogi. Pakai spesifik aja. Udah. Maaf Kak Septian, tolong di mute sebentar ya. Silakan Kak Yogi dijawab. Buat kalian, jadi misal Conrismen atau sabun wajah pria bisa pilih apa iklan luas atau spesifik. Kalau saya sih lebih ke spesifik karena kan orang nyarinya Conrismen gitu. Udah kata kunci itu aja. Oke, Kak, ada lagi? Oke teman-teman, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sudah cukup dan diakhiri saja ya meeting training hari ini. Ya Kak Yogi. Ya, teman-teman, mohon maaf ya kalau penjelasannya kurang jelas karena mungkin ini waktunya di waktu sisa ya, teman-teman. Iya. Beres packing dan lain-lain. Makasih ya Kak Yogi untuk penjelasan materi hari ini. Ya, sama-sama. Semangat aja buat semuanya. Ya, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.